Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini tidak terasa kita sudah berada pada subuh yang ke-6 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kalau kita ibaratkan permainan sepak bola, ini kita masih berada pada babak penyisihan. Di 10 hari pertama ini babak penyisihan. Nah, makanya masih ramai pesertanya. Sholat tarawih masih ramai. Nah, sholat subuh pun masih ramai, alhamdulillah. Tapi asal sudah babak semifinal 10 hari kedua mulai berkurang. Tinggal separohnya. Apalagi sudah babak final 10 hari yang ketiga, mungkin tinggal 3. Mudah-mudahan kita semua termasuk nanti sampai babak final. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah paling sempurna, baik dari segi fisiknya maupun dari kelengkapan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu, kata Allah, kami ciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Manusia itu dari bodinya, fisiknya mantap, ganteng, ya. Coba kita bandingkan dengan sapi, ya. Nah, mantap manusia fisiknya. Nah, atau kalau kita bandingkan karena gambar-gambaran kalau makhluk halus, jin misalnya, jin. Jin tuh lah, besar badannya. Ada yang tidak bagus. Tapi manusia, Allah menjelaskan fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik penciptaan. Di samping bodinya yang mantap, manusia dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau malaikat itu hanya diberi akal, tidak ada nafsunya. Kalau binatang hanya nafsu, tidak ada akalnya. Manusia ada akal dan nafsu. Nah, dengan adanya akal dan nafsu ini, maka nanti derajat manusia itu bisa melebihi malaikat. Waktu Isra Mi'raj, malaikat tuanya bisa di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril. Tapi Rasulullah, manusia, perwakilan manusia, sampai menemui Allah SWT di mustawa. Betapa derajat manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Tapi manusia bisa ke tempat yang lebih rendah. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya ke tempat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Apa yang menyebabkannya? Itu dia, adanya akal dan nafsu. Kalau manusia itu mampu mengendalikan nafsunya, maka nanti dia akan berada pada derajat yang tinggi. Tapi kalau nafsunya menguasai dirinya, maka dia akan berada pada derajat yang rendah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, as-sa'adah kulluha fi ayyamlikur rajulu nafsahu. Orang yang bahagia itu sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Wasaqawah fi ayam antamliku nafsahu. Sedangkan orang
Yang sengsara adalah orang yang nafsunya menguasai dirinya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita mampu menguasai nafsu kita, maka kita itu akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau nafsu yang menguasai kita, maka kita akan menjadi orang yang sengsara. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais Al-Samarkandi diceritakan awal-awal penciptaan akal dan nafsu, yaitu jauh sebelum diciptakan malaikat dan diciptakan Nabi Adam, itu nafsu dan akal sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama Allah memanggil akal, ya akal, ta'ala, ta'ala, hei akal, kemari, kemari. Maka akal menghadap. Allah menanya, ya akal, man anta wa man ana. Hei akal, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Maka akal menjawab, anta rabbi wa ana abdika. Wahai Allah, engkau itu Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka oleh Allah, wahai akal, engkau adalah makhluk yang mulia. Setelah itu dipanggil lagi yang namanya nafsu. Hei nafsu, ya an-nafs, ta'ala, ta'ala. Hei nafsu, kemari, kemari. Maka nafsu ini menghadap. Allah bertanya pertanyaan yang sama, ya nafs, man anta wa man ana. Ternyata nafsu ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan akal. Nafsu ini orangnya degil, malian degil, kemudian suka membangkang, keras. Maka apa jawabannya? Ana ya ana, anta ya anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Jawabannya. Karena jawaban yang itu, maka oleh Allah dia disiksa. Karena dia tidak mengakui keberadaan Allah, dia disiksa dalam neraka jahim selama 100 tahun. Disiksa dalam neraka jahim. Setelah itu, setelah 100 tahun dipanggil lagi. Dipanggil, ya nafs, man ana wa man anta. Hei nafsu, sekarang siapa engkau dan siapa aku? Rupanya jawabannya masih sama. Anta ya anta, ana ya ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Degil nafsu ini. Dan 100 tahun di dalam neraka jahim, jawabannya sama. Akhirnya dimasukkan dalam neraka, tapi bukan neraka jahim, neraka ju, neraka yang penuh dengan kelaparan. Dilaparkan nafsu ini selama 100 tahun. Rupanya setelah lapar ini teler nafsu. Teler 100 tahun. Setelah itu dipanggil lagi, baru tanya lagi, wahai nafsu, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Baru dia ngaku setelah kelaparan. Nah, teler, anta rabbi wa ana abdika. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Baru ngaku setelah dilaparkan. Rupanya kelemahan nafsu di sini dilaparkan rupanya. Nafsu itu kecenderungan kepada sesuatu yang diinginkan. Nah, karena itu dia itu melemahkannya adalah dengan dilaparkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi nafsu ini kita kendalikan
dengan melaksanakan ibadah puasa. Nabi Adam itu puasanya setiap tanggal 13, 14, 15. Kalau sekarang itu kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, ya, puasa pertengahan bulan. Nabi Nuh sama, puasa tanggal 13, 14, 15. Kemudian kalau Nabi Daud, nah itu puasanya sehari puasa, sehari hendak. Hari ini puasa, besok buka, sehari puasa, sehari hendak. Itu puasa Nabi Daud. Nah, kalau puasa Nabi Musa 40 hari, 40 malam Nabi Musa, ya. Nah, kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu sebulan, bisa 29, bisa 30 hari dalam setahun. Itu apa? Itulah untuk mengendalikan dan berperang melawan hawa nafsu kita. Rasulullah SAW setelah balik dari perang Badar, perang Badar ini perang yang sangat menentukan, perang sangat besar, di mana umat Islam waktu itu jumlahnya 300 melawan orang Quraisy 1.000, 300 lawan 1.000. Jadi kata Nabi kita, ya Allah, kalau kami kalah dalam perang ini maka akan hancurlah Islam. Tapi kalau engkau menangkan maka Islam akan berkembang. Allah Maha tahu, Allah mengabulkan doa Nabi kita. Allah menurunkan tentara dari langit, malaikat ikut berperang melawan orang kafir Quraisy. Sehingga walaupun jumlahnya 300, ya, tapi ditambah malaikat yang banyak, lam tarawna, yang tidak kelihatan, akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Perang Badar 300 berbanding 1.000, menang 300. Balik dari perang Badar, Nabi mengatakan, roja'na min jihadil ashor ila jihadil akbar. Kata Nabi, wahai sahabat, kita ini baru balik dari perang yang kecil. Tadi yang menentukan yang perang kecil, kata Nabi, ila jihadil akbar, dan kita akan kembali, kita akan menuju perang yang sangat besar. Kata sahabat, apa itu Rasulullah? Kata Nabi, ajihadun nafs, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Nah, inilah berpuasa. Berpuasa ini perang melawan hawa nafsu. Musuhnya tidak kelihatan, musuh dalam diri kita sendiri, hawa nafsu. Karena itulah kita mudah-mudahan diberi kekuatan Allah SWT, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kita berpuasa dengan baik, akhirnya nanti kita la'allakum tattaqun.